Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di part 3 ya dari season Jago Jualan Strategi Alpha Omega gitu ya. Terinspirasi dari film Edge of Tomorrow. Jadi sama implementasi dalam penjualan itu kita hanya mengulang apa yang kita lakukan gitu ya. Dari sisi campaign, dari sisi flash sale itu kan rata-rata pengulangan. Dari sisi kita setting diskon dan segala macamnya diulang-ulang terus setiap bulannya terus diulang. Nah, semakin kita melakukan pengulangan tersebut, otomatis kita semakin mahir dalam hal tersebut gitu. Karena kenapa? Karena kita belajar dari historis sebelumnya. Jadi ketika di film itu antara alpha dan melawan manusia itu strateginya sudah diketahui oleh masing-masing, otomatis mereka itu mencari strategi-strategi baru yang tidak diketahui oleh kedua belah pihak gitu ya. Jadi sangat seru sekali. Nah, diimplementasi dalam penjualan pun sama. Kita mengulang apa yang telah kita lakukan dengan menganalisa apa yang sudah kita lakukan. Jadi kita tahu langkah selanjutnya harus seperti apa gitu ya. Di dalam update toko yang baru yang dibahas di season Jago Jualan ini ya, di sini kita terus tetap mempertahankan performa chat 100% ya, karena ini sebagai penilaian algoritma toko yang memang bisa kita raih dalam waktu yang sangat cepat atau dalam waktu dekat, atau hal yang bisa kita capai atau yang bisa kita lakukan di hari tersebut atau di waktu yang sangat dekat ya. Penilaian pun kita pertahankan seperti ini. Bergabung sudah 32 hari yang lalu, jadi ini sudah masuk ke star seller. Jadi star sellernya ini tanggal 25 kalau nggak salah ya. Sudah penjual star, menjadi penjual starnya pertanggal 25 Maret. Nah, setelah menjadi penjual star, otomatis kita baru pakai iklan toko, pencarian toko. Nah, sebelum star seller, jangan pernah gunakan iklan pencarian toko gitu ya. Jadi karena memang dari sisi tampilan juga belum mumpuni untuk dipercaya oleh pembeli gitu. Nah, setelah star sellernya ada atau muncul, nah baru dicoba iklan pencarian toko gitu. Nah, terus yang kita lakukan saat ini ya, dengan performa pesanan yang sudah mulai banyak dari bulan kemarin ya, dari bulan kemarin yang kita pakai strategi traffic dari luar dimasukin ke dalam. Nah, sekarang sudah muncul traffic dalamnya gitu. Kita sudah tidak memasukkan traffic luar ke dalam, tapi kita mencari traffic di dalam gitu, di dalam Shopee-nya gitu ya. Sudah kita paparkan juga settingan iklannya juga gitu. Nah, terus langkah selanjutnya apa setelah kita lakukan ini? Teman-teman coba flashback yang kemarin itu kan belum disetting untuk tampilan tokonya ya, tampilan tokonya. Nah, sekarang coba teman-teman mulai di setting juga tampilan tokonya yang terbaru yang mana aja ya, kategorinya yang produk terlaris terbaru dulu, produk terlaris, terus kategorinya kaos, celana panjang atau apapun tergantung produk teman-teman, mulai di kategorikan seperti ini. Nah, ini kan masih dalam satu page ya, satu page. Setelah muncul 2 page baru teman-teman dipakai tampilan yang mulai pakai tool seperti ini gitu ya. Kategorinya sudah mulai dipisahkan, sudah mulai banyak kategori dan segala macamnya. Nah, sebelum ini dipakai, teman-teman gunakan yang seperti ini dulu gitu ya. Tahapannya seperti itu biar kenapa? Biar karena memang produknya masih dalam satu page, jadi masih bisa kejangkau gitu ya oleh pembeli gitu. Nah, terus
Teman-teman setelah melakukan hal ini ya, untuk melakukan hal ini teman-teman bisa masuk ke dekorasi tokonya. Ubah. Nah, tinggal masukkan aja kategori-kategori yang ini masuk ke sini. Yang ini masuk ke sini. Misalkan seperti itu ya, tinggal di save, udah selesai gitu. Nah, jangan lupa juga ada combo hemat, masukkan ke sini ya. Nah, combo hemat di sini kan belum dipakai ya, teman-teman ya. Berarti sekarang langkah selanjutnya kita pakai combo hemat ya. Nah, ini secara real time-nya performa toko ini, coba pesanan dibuatnya 23 pesanan. Pengunjungnya sudah mulai tumbuh ya, pengunjungnya sudah mulai tumbuh. Produk dilihat juga sudah mulai tumbuh ya, 2000-an. Jadi kita sudah mulai tampil dan sudah mulai dipilih ya, dipilih oleh pembeli gitu ya. Di sini kalau lihat perbandingan dari bulan sebelumnya, nah ini kan ada 4 pesanan dengan nominalnya yang cukup signifikan gitu ya. Nah, kemarin sudah saya jelaskan, ini traffic dari luar, yang reseller yang di toko yang besar ini diarahkan dikasih harga lebih murah supaya membantu pesanan pertama di sini gitu ya. Jadi makanya tingkat konversinya terlihat sangat mewah sekali gitu ya, karena memang belum menggunakan traffic di dalam gitu ya. Karena kalaupun misalkan teman-teman berharap traffic langsung dari dalam ya sangat sulit sekali teman-teman, terlebih toko yang baru dibangun oleh teman-teman. Jadi harus gunakan traffic dari luar dulu gitu ya. Terus kita masuk ke bulan Maretnya sudah 7 jutaan gitu, dari 2 juta, dari 0 berarti lah ya ibaratnya, karena dari bulan Maret ini sudah tidak pakai traffic dari luar, trafficnya murni dari dalam. Kita cari pakai iklan, pakai flash voucher dan segala macamnya, karena ketika tahapannya itu segala fitur kan belum terbuka juga. Kalaupun terbuka ketika kita daftar belum saat itu aktif ya, tapi misalkan minggu depannya baru aktif. Nah, seperti itu ya. Pengunjung juga sudah mulai sangat tumbuh ya. Ini lihat secara persentasenya sudah sangat tumbuh 255 apa nih ribu ya. Jadi kalau dibandingkan dari sini Februari pengunjungnya 26, produk lihatnya 240 gitu ya. Ini benar-benar murni traffic dari luar ya, murni traffic dari luar. Terus di sini mulai tumbuh 81.000% malahan ya produk tampilnya gitu. Pengunjungnya juga sudah 5 ribuan gitu. Tingkat konversinya sudah 3% ya. Dalam kategori konversi ini sudah bagus, cuman tergantung profitable di produk masing-masing. Kalau di sini rata-ratanya 4,5 sampai 6% itu sudah bagus gitu ya. Normalnya seperti itu. Nah, dari sini juga pesanan sudah mulai tumbuh, sudah mulai akan menumbuhkan trust bagi calon pembeli lain gitu ya, karena sudah ada ulasan yang lumayan gitu ya, yang bisa jadi pemicu untuk pembeli lain beli juga gitu. Nah, terus tadi kembali ke fitur pusat promosi, kita setting dulu combo hematnya juga ya. Combo hematnya agar tampil di sini gitu ya. Combo hemat agar tampil di sini juga. Dan ketika kenapa combo hemat bisa tampil, juga ada tawaran ketika produk kita diklik seperti ini ya. Nanti di bawahnya itu ada tawaran untuk combo hemat gitu ya. Nah, yang perlu teman-teman setting combo hematnya berarti produk terlaris di toko teman-teman produk yang mana. Nah, ini kan produk terlarisnya yang salur ini ya. Nomor satunya salur, ini kaos polos, ini kaos salur pocket. Nah, ini berarti yang bisa di combo hematkan gitu ya. Nah, nanti ketika toko berjalan bisa dibalik tuh dari yang slow moving produk utamanya
Terus produk diskonnya itu yang fast moving, bisa seperti itu ya. Tapi kalau misalkan baru toko baru, dari fast moving dulu untuk meraih produk-produk yang slow moving atau yang belum terjual. Kalau di sini kan belum ada bisa disimpulkan bahwa produk tersebut slow moving gitu ya, karena memang dari sisi per produknya juga tidak diiklankan iklan pencarian gitu. Nah, terus kita setting dulu combo hematnya, masuk ke combo hemat. Teman-teman yang sudah terbiasa mungkin sudah tahu lah ya. Cuman logikanya juga sudah dijelaskan di video jauh sebelumnya. Di sini combo 1 misalkan 24 simpan produk utamanya, masukkan produk yang fast moving di toko teman-teman gitu ya. Yang fast moving itu tadi yang salur ya. Nah, ini masukkan di produk ini. Simpan, tambahkan produk tambahan. Produk tambahannya, nah di kaos ini berarti kombinasikan dengan bawahan. Kalau di fashion ya, bawahannya mana yang memang mau dikombinasikan. Ini bentar. Kita cari yang oke, inilah ya. Sip. Nah, ini tergantung teman-teman mau di settingnya berapa diskonnya ya. Diskon dari harga coret yang sudah di harga coret. Misalkan tambah 5% dari harga coret gitu ya. Misalkan tambah 5%, update produk pilihan. Aktifkan. Sudah aktif semua. Tinggal simpan. Oke, konfirmasi. Oke, nah nanti di sini kan bakal tampil tuh sebagai tawaran. Jadi ketika yang mengklik produk ini, otomatis ada tawaran untuk combo hemat gitu ya. Jadi combo hemat itu akan ada tawaran ketika produk kita diklik gitu ya. Produk kita diklik, otomatis nih ada exposure juga, ikut terekspos juga nih produk yang combo hemat ini. Entah produk tersebut yang diiklankan atau yang tidak diiklankan gitu ya. Tergantung teman-teman mau ditampilkan produk yang mana gitu ya. Kalau misalkan combo hemat, yang pasti ini akan menempel dari produk teman-teman yang diiklankan gitu. Karena bakal terjadi tawaran ketika teman-teman, kalau misalkan teman-teman mau ngecek kenapa saya sering pastikan untuk sering ke front store ya, di handphone teman-teman coba cek teman-teman front store itu seperti apa sih. Kita pembeli, ketika pembeli mau check out gitu, jadi rasakan dulu ketika pembeli mau check out tuh seperti apa gitu. Oh, produk kita tampil tuh seperti apa. Jadi biar kita tahu nih strategi yang dilakukan oleh kita itu efektif atau tidak gitu ya. Oh, ternyata setelah pakai combo hemat, produk yang di combo hematkan itu tampil juga loh sebagai tawaran option dari produk yang diiklankan. Jadi misalkan produk yang ini diklik, otomatis di bawahnya akan ada tawaran combo hemat. Produk yang ini diklik, otomatis di bawahnya ada tawaran juga combo hemat juga. Ketika diklik oleh pembeli, calon pembeli, nah berarti di bawahnya nanti kalau misalkan di PC itu akan ada tawaran untuk combo hemat. Seperti ini kan ya, paket diskon juga ada tawaran gitu. Yang dikliknya produk ini,
Yang ditawarkan juga ada produk paket diskon. Nah, ada juga produk pilihan toko nih di sini. Nah, makanya harus dikombinasikan secara keseluruhan. Jadi biar produk teman-teman satu yang diiklankan gitu ya, tapi bisa menampilkan produk yang lainnya di toko teman-teman gitu di sini. Nah, lebih powerful lagi kan seperti yang saya jelaskan di sininya juga ditampilkan produk-produk yang ada di toko teman-teman gitu sebagai pilihan bahwa produk ini visit ke toko untuk mendapatkan produk yang ada di tampilan ini gitu ya. Jadi di sininya ada tawaran, di sininya ada tawaran, di sininya juga ada tawaran. Jadi bukan hanya sebatas teman-teman ngiklan satu itu tidak digabungkan dengan yang lain ya, biar tidak percuma teman-teman. Jadi teman-teman satu exposure buat yang ini dari sisi ads, ternyata bisa terekspos juga produk-produk yang lain di toko teman-teman. Itu ya, perlu dipahaminya seperti itu. Jadi teknik untuk mengulang terus-terusan itu penting teman-teman. Oke. Terus jangan lupa juga teman-teman untuk toko baru rajin-rajin juga untuk melakukan flash sale toko supaya bisa mendapatkan hadiah flash sale Shopee. Nah, di sini ada flash sale Shopee juga nih dapat nih. Udah terakhir kemarin ya. Kemarin udah dapat satu sebenarnya flash sale, cuman tidak didaftarkan karena memang untuk tanggal 11, sedangkan tanggal 11 itu tokonya libur nih. Jadi libur dari mulai tanggal 8 sampai 1 minggu ke depan gitu. Jadi tanggal 11 itu pasti libur, makanya tidak didaftarkan, makanya tidak muncul. Tapi sudah ada hadiah flash sale Shopee sebenarnya kemarin gitu. Nah, makanya harus rajin-rajin juga teman-teman untuk membuat flash sale toko ini untuk besok misalkan jam 4 sampai 12. Tergantung teman-teman, kalau misalkan flash sale toko karena tidak mendapatkan traffic gitu ya, karena untuk menjerat pembeli saja, jadi teman-teman juga bisa sembarangan aja, yang penting ada aja, intinya itu aja dulu ya. Selebihnya kalau misalkan sudah berjalan baru pakai strategi yang lainnya untuk menampilkan produk-produk slow moving di bagian atas gitu. Ini 51%. Oke, sip. Ya, jadi sudah mulai teman-teman coba pakai fitur-fitur yang lainnya untuk mendukung iklan teman-teman ya. Jadi bukan hanya sebatas settingan iklan aja, tapi harus didukung dengan settingan-settingan yang lainnya gitu, biar iklan tersebut bisa optimal teman-teman mendapatkan konversi. Jadi tidak sia-sia ya ketika satu produk diiklankan, meskipun misalkan awal-awal boncos tapi punya exposure ke produk-produk lainnya juga yang tadi seperti saya jelaskan gitu. Sekarang kita lihat iklannya seperti apa. Nah, iklan ini yang secara penjualan dari iklan langsung gitu ya. Ini kan penjualan dari iklan langsung, biaya iklan 886.000 mendapatkan 5 juta misalkan, ini biaya iklan langsung gitu ya. Jadi keluar biaya ini dapatkan penjualan dari iklan tuh seperti ini gitu ya. Secara langsungnya seperti ini. Nah, ini jangan sampai ranknya itu 15 sampai 20%, jangan sampai melebihi itu aja gitu ya. Buat menjadi patokan teman-teman dari sisi ini. Nah, nanti kalau di compare dengan yang di mana performa toko yang di bisnis saya gitu ya,
Nah, ini di-compare dengan penjualan yang ini, iklan yang beban yang ini ya, di-compare dengan penjualan yang ini gitu. Jadi berapa persen sih biaya iklannya gitu ya. Jadi semakin teman-teman mengetahui cara mengukur iklan itu efektif atau tidak, nah seperti itu teman-teman ya. Nah, selebihnya ketika iklan ini tidak efektif, teman-teman mulai dikerucutkan ke bawahnya. Manakah iklan yang tidak efektif tersebut gitu ya. Kalau misalkan ternyata dirasa tidak efektif, baru dilihat ke bawah lagi, produk manakah yang menyumbang budget iklan yang paling besar dan tidak disupport dengan penjualan yang besar gitu ya. Jadi teman-teman juga pertama awal-awal menganalisa itu lihat aja dulu langsung ke sininya nih, biaya per konversinya. Jadi untuk mendapatkan satu pesanan, berapa sih nominal yang dibutuhkan, secara costnya itu berapa. Nah ini kan untuk mendapatkan satu pesanan ternyata 10.000 nih, 32 ya, 10.000 32 untuk bisa mendapatkan satu pesanan gitu ya. Nah dicek lagi nih, 10.000 ini nominalnya berapa sih yang dikeluarkan gitu ya. Oh ternyata masih dalam kategori skalanya skala kecil gitu ya. Jadi tidak masalah, karena ini pun teman-teman kalau misalkan berharap langsung bagus juga tidak mungkin kalau misalkan pertama kali ngiklan. Nah iklan ini akan membaik ya seiring berjalannya waktu teman-teman ya. Semakin berjalannya peringkat iklan teman-teman semakin naik gitu ya. Di sini ada lihat kategorinya, jumlah. Nah setelah ditemukan ini ternyata yang paling besar ini, baru teman-teman bongkar lagi ke dalamnya, ke dalam tokonya gitu. Kenapa produk serupa ini biayanya lebih besar gitu ya. Apakah memang dari sisi produknya yang tidak mumpuni, ataukah dari sisi misalkan fitur-fitur kita yang belum optimal. Itu bisa menjadi dasar juga untuk perbaikan masalah iklan ini gitu. Bukan semata-mata harus diturunkan biddingnya dulu nih ya, atau harus dinaikkan biddingnya atau harus diturunkan biddingnya, karena ini bukan menjadi dasar bisa diambil sebuah keputusan untuk menurunkan bid iklan gitu ya. Karena kenapa? Karena baru teman-teman, baru. Jadi meskipun misalkan biaya per konversinya 10.000, ternyata ada juga loh yang biaya konversinya 2.000 juga gitu ya. Ada juga yang 4.000 gitu dan segala macamnya. Nah ini belum menjadi patokan teman-teman harus menaikkan bidding atau menurunkan bid iklannya gitu ya. Karena memang baru-baru iklan nih gitu. Nah nanti ditambah juga ketika sudah star seller, buat juga iklan pencarian tokonya juga gitu ya. Diminimalisir aja dulu kalau untuk pencarian toko, paling minimalnya aja dulu, jangan langsung ingin tampil maksimal dengan biddingnya misalkan jadi 400 atau 500 gitu. Yang paling minim aja dulu ya dipakai. Nanti kan bisa dianalisa lagi gitu ya teman-teman, efektifnya atau tidak. Efektif itu dalam artian ketika dia ngeklik gitu ya, dia beli atau enggak. Jadi konversinya berapa persen sih ketika dia ngeklik iklan pencarian toko gitu. Nah saya kan belum pakai ini. Nah, nanti ketika star seller baru dipakai gitu iklannya. Nah jaga juga chat kayak gini nih, jangan sampai dibesokkan gitu teman-teman, harus langsung dieksekusi ya. Nah iklan ini menjadi gambaran juga buat teman-teman langkah selanjutnya harus seperti apa gitu ya. Jadi langkah selanjutnya itu untuk membuat konversinya itu lebih besar ya, persentasi kliknya juga lebih besar. Persentasi klik itu otomatis ketika tampil produk kita sejajar dengan kompetitor, apakah produk kita terpilih oleh calon pembeli atau tidak gitu ya.
di sini persentase kliknya masih rendah gitu, otomatis ini peringkatnya pasti masih di bawah gitu ya teman-teman, bukan peringkat di atas gitu ya. Nah, harus disadari juga jangan sampai mengambil keputusan ini jelek gitu dan ini tidak akan saya teruskan. Itu jangan sampai terlalu cepat mengambil keputusan seperti itu. Padahal teman-teman bukan jadi representatif sebagai bahwa iklan itu bagus atau tidak gitu. Ya, ketika teman-teman sudah di atas, baru teman-teman sudah bisa menjadi gambaran, sudah bisa menjadi gambaran umum dan sudah bisa mengambil keputusan atau langkah-langkah selanjutnya yang memang teman-teman harus lakukan untuk memperbaiki konversi teman-teman gitu. Ya, sebenarnya bukan utak-atiknya tuh kan ya, hanya logika-logikanya saja yang saya jelaskan, teman-teman sudah bisa memahami gitu. Jadi kalau pengambilan keputusan itu bukan hanya semata-mata melihat angka tok aja, tapi mengukur diri sendiri, mengukur toko kita sendiri gitu sebesar apa dan sudah berapa persen sih trust yang sudah dibangun oleh toko kita gitu ya. Jadi bukan menjadi gambaran dasar untuk teman-teman mengambil keputusan bahwa ini tidak diiklankan lagi, bahwa ini tidak bagus iklannya, bahwa ini ini tidak efektif. Tidak teman-teman ya. Karena untuk menjadi efektif itu harus kita support juga teman-teman. Jangan sampai tidak disupport dengan langkah-langkah yang tadi saya jelaskan gitu. Ya. Di sini kita coba lihat perharinya itu berapa pesanannya. Kita tarik dulu deh ya. Atau jangan tarik lah, ini aja dulu biar cepat. Tanggal 4, 1, tanggal 5, 0, tanggal 6, 1, tanggal 7, 1 pesanan, tanggal 8, 0, tanggal 9, 1, tanggal ini 3 ya, 10, 11, 5, 12, 2 pesanan, 6 pesanan, 3 pesanan, 15, 11 pesanan, 11 pesanan, 20 pesanan ya. Sudah mulai bertumbuh ya, 15 pesanan, 15 pesanan, coba berapa? 23, 16, 30 pesanan. Nah, rata-rata berarti sudah di angka 15 sampai 20 pesanan setiap harinya nih, teman-teman. Berarti tinggal dinaikin levelnya lagi tuh sampai 50 pesanan setiap harinya. Terus lagi dan terus lagi diperbaiki. Gitu ya. Terus lagi juga teman-teman upload konsisten produknya, jangan terus dalam satu hari gitu ya. 3 hari sekali upload lagi yang baru ya. Dijeda lagi 4 hari sehari upload lagi yang baru, 1 minggu sekali upload lagi yang baru gitu. Belum terjual yang itu hapus, upload lagi yang baru gitu ya. Jadi biar ada terus-terusan produk baru, karena teman-teman kan bakal ke short di produk yang terbaru ini. Ya, teman-teman bakal tampil di produk yang terbaru ini. Kalau misalkan teman-teman banyak produk yang terbarunya secara konsisten, teman-teman 2 hari sekali, 3 hari, 4 hari, terus makin berjarak gitu. Yang pasti konsisten produk baru tersebut ada gitu dalam membangun toko. Ya, ini dalam membangun toko ya konsepnya ya, bukan toko yang sudah berjalan gitu. Toko yang sudah berjalan biasanya kan makin agak lama, bisa sebulan sekali produk baru atau 2 bulan sekali dan segala macamnya gitu ya. Yang pasti kalau misalkan produk toko baru, produknya harus dibuat ritmenya seperti itu ya.
biar terus ada di tampilan produk terbaru gitu ya. Karena untuk mengejar produk terlaris masih sangat jauh gitu ya, masih di awang-awang dulu nih. Jangan sampai ngejar ke produk yang ini gitu. Tapi yang ini bisa dikejar juga ketika produk teman-teman menjadi produk yang memang langsung best seller. Jadi momennya pas. Misalkan nih pada saat 17 Agustusan teman-teman buat produk 17 Agustusan, ataupun pada saat lebaran teman-teman ada produk yang memang berhubungan dengan bulan Ramadan ya. Entahkah fashion itu baju muslim gitu ya, ataukah kerudung juga, ataukah mukena, samping dan segala macamnya gitu ya. Itu bisa jadi teman-teman buat menyundul teman-teman, produk teman-teman bisa menjadi yang terlaris dalam waktu yang sangat cepat gitu ya. Nah, ini pun teman-teman kalau misalkan lihat ini kan lumayan cepat nih. Di sini di produk yang nomor satunya sudah 165 terjual. Di sini 139 terjual. Ini 31 gitu ya. Ada lagi produk yang baru nih, produk yang baru yang motif-motif spesial Ramadan gitu. Apakah efektif atau tidak saya pun tidak tahu gitu ya. Yang pasti sudah dicoba untuk bersinggungan di bulan-bulan momen-momen tertentu gitu ya. Nah, terlepas dari sini, ini kan kaos biasa nih, harusnya baju muslim juga nih, baju muslim seperti ini gitu ya. Ini kan belum terangkat nih produknya, baru ada 1 atau 2 gitu yang sudah check out tuh. Jadi belum ada ulasannya. Nah, ini juga bisa jadi acuan bahwa produk teman-teman bisa tampil di produk terlaris dengan sangat cepat karena menggunakan momen produk yang dibutuhkan atau yang banyak dicari pada saat bulan tersebut gitu ya. Jadi teman-teman manfaatkan juga hal-hal seperti itu, 17 Agustusan dan Ramadan. Kalau di sisi fashion seperti itu ya. Nah, di sini kan teman-teman banyak produk yang belum terjual juga. Jadi teman-teman bisa kombinasikan dalam artian kalau dirasa terlalu lama tidak terjual, ganti lagi produknya gitu ya. Ganti lagi dengan motif yang baru yang mana. Ganti lagi, dicoba-coba sampai menemukan produk tersebut bisa cepat untuk terjualnya gitu ya. Nah, bisa teman-teman belajar dari produk yang terlaris, teman-teman. Nah, produk yang terlaris di toko yang memang menjadi kompetitor ke teman-teman atau menjadi kolam teman-teman. Nah, yang terlaris itu yang mana nih ya? Yang terlaris dari sini berarti yang ini. Nah, motifnya motif apa? Series apa sih yang menjadi terlaris gitu ya? Di sini juga ada nggak motif-motif baru yang memang lagi happening di bulan ini ya. Misalkan yang kemarin itu yang lagi happening itu gemoy ya, gemoy. Nah, gemoy di sini juga ada di toko yang lama langsung 1,6 ribu terjual. Nah, berarti kan ini momennya pas nih dari desain yang gemoy ini karena memang viral juga ya. Goyang gemoy oke gas ini waktu zaman pilpres juga gitu ya. Ini sangat viral gitu. Jadi ketika ini banyak dipakai, otomatis kita buat desainnya juga. Nah, kita jual juga produknya. Nah, makanya mendapatkan penjualan 1,6 ribu terjual secara totalnya gitu ya. Padahal kan itu tidak membutuhkan waktu bertahun-tahun gitu atau berbulan-bulan, tapi menggunakan momen yang pada saat itu ramenya apa gitu. Jadi ikuti keinginan pembeli juga. Ketika viralnya A, ya teman-teman coba buat produk yang sama ataupun menyerupai produk tersebut yang lagi viral tersebut. Gitu ya, teman-teman. Jadi jangan sampai teman-teman egois juga dalam berjualan. Misal nih, menurut saya misalkan produk yang saya jual itu motifnya motif tengkorak misalkan, ini sangat bagus menurut saya, tapi menurut market kan tidak gitu ya. Menurut misalkan pembeli kan tidak. Nah, makanya jangan mengikuti ego teman-teman gitu, tapi ikuti marketnya aja.
maunya apa kita ikutin gitu ya. Yang lagi viral apa, yang lagi rame apa kita ikutin. Jual juga yang seperti itu gitu ya. Biar teman-teman nggak bingung, nggak stuck bahwa produk saya bagus banget nih padahal, tapi kan nggak laku gitu. Tapi kan nggak banyak orang minati gitu produk teman-teman gitu. Makanya harus ikuti juga pasarnya seperti apa. Jadi biar teman-teman tahu nih ketika produknya produk yang mungkin menurut teman-teman saya tidak suka motif itu gitu ya. Tapi menurut market itu motif yang paling sangat dicari gitu ya. Nah makanya ego itu harus dilepasin juga gitu. Terlebih teman-teman kalau misalkan teman-teman mau buat brand sendiri gitu ya. Nah ada pilihannya, mau price-nya rendah ataupun mau branding. Nah branding itu butuh cost yang sangat besar karena tidak bisa nanggung teman-teman. Kalau untuk branding tidak bisa nanggung ya secara budget gitu, harus totalitas gitu. Kalau misalkan teman-teman mau menumbuhkan brand teman-teman gitu. Nah, makanya kalau misalkan pilihannya cost terbatas, teman-teman jangan dulu pakai ego teman-teman deh gitu ya. Ikuti dulu ada yang marketnya seperti apa, biar teman-teman ada modal juga buat branding di kedepannya gitu. Tapi kalau misalkan nanggung, saya saranin jangan lah ya. Kalau misalkan nanggung-nanggung gitu, hanya sebatas ingin memperlihatkan bahwa saya punya brand, ataupun misalkan hanya menempelkan logo yang teman-teman buat, tapi kalau tidak terjual buat apa gitu teman-teman ya. Makanya kalau misalkan hanya sebatas menampilkan logo teman-teman, monggo dicoba aja dan pasti akan sangat-sangat lama gitu ya teman-teman terjualnya. Karena itu biasanya ego dari setiap penjual itu pengen punya brand sendiri, padahal dia tidak memikirkan value-nya apa dari brand teman-teman, ataupun cost yang teman-teman punya itu berapa untuk bisa memperkenalkan brand teman-teman. Kalau misalkan punya budget sedikit ya ikuti market lah, follow di market dulu lah ya. Jangan banyak gaya, maksudnya saya tuh takutnya banyak gaya juga nggak jalan gitu teman-teman ya. Kebanyakan itu pengen ini, pengen itu, pengen ini, pengen brand sendiri, saya brandnya wak wak gitu ya. Apapun brandnya segala macam, wah saya, tapi punya buat memperkenalkan brandnya itu tidak punya budget. Ya jadi percuma teman-teman kalau misalkan ingin punya brand sendiri tapi teman-teman tidak membuat brandingnya juga gitu ya, tidak memperkenalkan brand teman-teman juga, percuma juga gitu. Jadi pilihannya mau price rendah ataupun mau branding, ya tergantung teman-teman maunya seperti apa gitu ya. Untuk langkah selanjutnya nanti sambil pemaparan toko ini berjalan ya, growth-nya seperti apa ya, teman-teman juga bisa saksikan sendiri gitu ya. Perjalanan toko yang awal yang ini sudah ada perjalanan historikalnya, teman-teman juga bisa pelajari, bisa duplikat juga di video-video sebelumnya ataupun video real time-nya menurut waktu. Sekarang kan hari Sabtu malam Minggu jam 22.46 nih ya, tanggal 23 bulan 3 2024 gitu ya. Jadi secara real time konten ini dipaparkan atau disajikan ke teman-teman supaya teman-teman punya pemahaman yang memang perjalanan itu tidak mudah gitu ya. Tidak hanya sebatas setting iklan aja selesai gitu, tapi ada momen yang harus kita satukan, ada fitur yang harus kita satukan, baru iklan tersebut bisa jauh lebih efektif, lebih efisien gitu. Kalau misalkan hanya berharap iklan itu langsung efektif, itu tidak akan mungkin teman-teman, pasti dibodohi gitu ya kalau misalkan ada yang mengatakan hal tersebut gitu ya. Karena iklan itu kalau misalkan memang tempatnya sendiri, misalkan teman-teman di pasang pamflet di jalan tol misalkan, nah mungkin itu bisa lebih efektif ya,
karena teman-teman kan punya space sendiri dan tidak ada saingan apapun gitu ya. Tapi kalau misalkan iklannya tampilannya banyak dengan produk-produk kompetitor berjajaran gitu ya, sejajar ya, teman-teman kan tinggal merebut posisinya gitu ya, seperti itu. Nah, saya paparkan ini di sini realnya, iklannya juga saya paparkan ke teman-teman, saya bukakan settingannya juga, saya bukakan juga ke teman-teman gitu ya, biar teman-teman punya gambaran dan punya mindset juga bahwa iklan itu bukan hanya sebatas settingan ads-nya aja gitu, bukan hanya sebatas angka-angkanya aja gitu, bukan hanya sebatas ketika teman-teman melihat ini konversinya 1,2% lalu matikan, bukan hanya sebatas juga ketika biaya per konversinya 10.000 teman-teman langsung matikan gitu ya. Karena memang kalau misalkan untuk mengejar lebih efektif terus ditambah lebih efisien, satu butuh waktu, dua juga butuh berbagai macam fitur pendukung untuk iklan tersebut bisa lebih optimal gitu ya. Itu aja paling teman-teman pembahasan kali ini. Nanti di video selanjutnya kita akan membahas tentang komentar-komentar atau judulnya melawan lupa ya, biar ada punya pemaparan bahwa case-case yang memang terjadi di seller-seller lain, teman-teman juga bisa pelajari, kemungkinan bisa terjadi juga di toko teman-teman gitu ya. Itu aja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.